Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya akan kembali membawakan salah satu kisah dari seorang korban narcissistic abuse. Nah, teman-teman, salah satu alasan saya kenapa saya sering membawakan kisah dari korban-korban narcissistic abuse, walaupun mungkin kalian berpikir bahwa polanya itu selalu sama, alasan saya itu adalah karena biasanya di dalam setiap kasus itu ada beberapa hal unik yang berbeda dari kasus ke kasus. Saya memang sengaja menceritakan banyak kasus kepada kalian semua, supaya kalau ada hal-hal unik dari setiap kasus tersebut, kalau kalian juga mengalami hal tersebut, itu membuat kalian merasa atau mengetahui bahwa yang kalian alami itu benar-benar sebuah abuse. Karena tidak semua yang terjadi di setiap kasus itu selalu sama. Misalkan, red flag-nya itu terkadang berbeda, ataupun cara isolasinya itu mungkin berbeda, atau efeknya itu terkadang tidak selalu sama untuk setiap korban abuse. Ya, nah hari ini saya akan membawakan lagi satu kisah dari salah satu korban narcissistic abuse yang mengalami degradasi hidup yang luar biasa ketika dia menjalin hubungan dengan seorang suspek narsistik. Oke, mari kita mulai. Profil dari korban kita ini adalah seorang wanita, teman-teman. Umurnya masih muda, sekitar 23 tahun. Dia ini bekerja di sebuah lembaga pendidikan. Sekaligus dia juga punya usaha sendiri. Di dalam hidupnya dia dibesarkan oleh ayahnya dia, dan dia juga menjalankan usaha bersama ayahnya dia. Ayahnya mendidik dia menjadi seseorang yang mandiri, ya, tetapi di sisi lain membuat dia merasakan bahwa dia tidak cukup mendapatkan kasih sayang dan kelembutan yang selayaknya didapatkan oleh seorang anak perempuan. Oke, ya. Nah, korban kita ini, teman-teman, dia suatu saat itu dia berkenalan melalui sebuah media sosial dengan seorang pria. Dia mengatakan pada saat itu bahwa walaupun mereka belum bertemu, pria ini terasa sangat berbeda. Pria ini memberikan perhatian yang luar biasa kepada dia, punya intensitas komunikasi yang luar biasa. Seperti kasus-kasus love bombing yang pernah kita temui, dia merasa diperlakukan sangat spesial oleh pria ini dan membuat dia punya keyakinan bahwa pria ini adalah seseorang yang berbeda. Nah, singkat cerita, dia kemudian melakukan pertemuan pertama dengan si pria. Seperti yang saya bilang ya, teman-teman, ketika kamu mengalami fase love bombing, sebenarnya orang yang melakukan love bombing tersebut tidak akan melakukan itu dengan sempurna. Tetapi biasanya korban secara tidak sadar menutup mata akan hal tersebut. Ketika korban kita ini melakukan pertemuan pertama dengan si pria tersebut, muncul sebenarnya beberapa red flag, antara lain. Si pria ini begitu meninggikan dirinya dengan mengatakan bahwa, oh, saya tuh nggak pernah loh memakai barang-barang yang KW atau tiruan. Saya selalu memakai pakaian-pakaian yang branded gitu ya. Yang kedua, dia menceritakan betapa terzoliminya dia yang diperlakukan oleh pasangan-pasangannya dia yang terdahulu. Nah, selain itu, di pertemuan pertama ini, dia bahkan sudah berani menyinggung hal-hal yang sangat jauh seperti sebuah pernikahan. Dan selain soal pernikahan tersebut, si pria ini terlihat sangat ingin mengetahui tentang aset yang dipunyai si wanita, penghasilan yang dipunya oleh si wanita, dan segala hal yang berbau finansial dari si wanita. Ketika mereka pulang, ya, ketika si pria ini mengantar si wanita, dia cenderung ingin si wanita itu berada dekat dengan dia. Ketika mereka berboncengan dengan motor, dia ingin si wanita memeluk dia, dan ketika si wanita menolak, dia mencoba memaksakan keadaan dengan memacu kendaraannya itu secara kencang. Tetapi yang seperti kita bilang, korban kita ini menutup mata dari hal-hal yang sebenarnya aneh tersebut. Singkat cerita, mereka kemudian menjalin hubungan setelah pertemuan pertama tadi. Awalnya semua kelihatan baik-baik saja, teman-teman. Tetapi setelah 1 bulan, kemudian muncullah hal-hal aneh dari si pria. Yang pertama, si pria itu terlihat sangat posesif terhadap si wanita. Ketika si wanita misalnya membeli pakaian baru, si pria itu selalu mengharuskan si wanita untuk mengenakan pakaian tersebut dan menunjukkan dulu kepada si pria sebelum si wanita tersebut memposting baju tersebut di media sosial. Yang kedua, si pria mulai marah ketika misalnya si wanita fokus kepada bisnisnya ataupun lambat membalas pesan dari si pria tersebut. Hal lain, si pria tersebut mulai menunjukkan kekurang ajaran dia dengan mulai meminta ya foto-foto yang tidak senonoh, foto-foto yang mungkin tidak pantas dari si wanita. Dan ketika si wanita menolak, si pria tersebut akan marah besar akan hal tersebut. Teman-teman, ini salah satu red flag terbesar ya. Ketika misalnya seseorang meminta hal yang tidak baik dari kamu dan kamu menolak,
seharusnya orang tersebut akan malu akan hal tersebut dan mulai introspeksi diri dan menyadari kesalahannya dia. Tapi kalau dia ditolak dan dia justru marah akan hal tersebut, itu biasanya adalah sebuah tanda bahaya yang besar. Okay? Nah, selain itu, si pria ini mulai berani menggunakan berbagai macam alasan untuk meminjam uang kepada si korban. Teman-teman tahu nggak, setelah ini kemudian ada sebuah kejadian tidak terduga di mana ketika si wanita itu diajak berkunjung ke rumahnya si pria. Ternyata keadaan si pria ini sangat berbeda dengan apa yang diceritakan selama ini oleh si pria. Ternyata si pria ini ya boleh dibilang berasal dari sebuah keadaan yang ya tidak sebagus yang dia katakan selama ini. Dia ternyata ya insecure dengan keadaannya dia dan membesar-besarkan keadaannya dia. Nah, bagi korbannya, justru korbannya itu kemudian merasa iba akan hal tersebut. Melihat keinsecurean prianya, dia justru kemudian merasa iba akan hal tersebut dan merasa tergerak untuk membantu si pria tersebut. Tetapi yang terjadi adalah semakin dia berusaha membantu si pria tersebut, semakin si pria semakin berkuasa atas diri si korban. Dia semakin merasa berhak akan uangnya si korban. Dia berani meminjam banyak uang, tapi ketika ditagih, dia akan marah akan hal tersebut. Dan ketika misalnya seseorang yang normal, itu ketika dia meminjam uang yang banyak dari pasangannya, dan berusaha mengembalikan itu, si pria tersebut justru marah ketika misalnya dia ditagih akan peminjaman uang yang dia lakukan. Nah, seiring dengan waktu, si pria ini kemudian berubah menjadi ya semakin posesif. Dia sering berbohong akan keadaannya dia. Tetapi dia akan berubah menjadi membaik ketika dia membutuhkan bantuan finansial dari korbannya. Nah, proses isolasi terhadap korbannya itu kemudian dimulai. Pertama, karena korbannya itu punya usaha sendiri, teman-teman, dia kan terkadang harus melayani pembeli, gitu ya. Nah, si pria tersebut melarang dia untuk melayani pembeli laki-laki. Padahal itu adalah sesuatu hal yang biasa. Selain itu, korbannya ini punya hobi bermain piano. Dan dia terkadang mengupload story dia ketika dia bermain piano. Tetapi itu pun kemudian dilarang oleh si pria tersebut. Si pria tersebut kemudian mengatur cara berpakaian si wanita. Dan dia sangat marah ketika si wanita ini melakukan perawatan diri terhadap fisiknya dia. Dia merasa marah ketika si wanita ini melakukan hal-hal untuk memanjakan diri si wanita tersebut. Padahal si wanita itu melakukan perawatan terhadap dirinya menggunakan uang yang dia cari sendiri. Nah, karena isolasi-isolasi ini, teman-teman dari si korban ini kemudian mulai menjauh. Ketika misalnya bahkan di hari raya sekalipun, dia dilarang untuk mengucapkan selamat hari raya kepada teman-temannya. Si wanita ini merasa sangat sendiri, merasa sangat kesepian, dan itu bahkan berefek kepada kehidupan dia yang lain. Bisnis dia mulai menurun. Dia bahkan sampai menelantarkan bisnisnya dan hampir membuat bisnisnya itu berhenti. Semua kegiatan sosial media dibatasi, password media sosialnya diminta. Banyak teman-teman media sosialnya itu yang kemudian dihapus oleh pria tersebut. Karena tekanan yang luar biasa tersebut, si wanita itu kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungan dia dengan si pria tersebut. Dan kalian tahu apa yang dilakukan si pria tersebut? Si pria tersebut itu kemudian menelpon ibu dari si wanita tersebut dan mengancam bahwa dia akan melakukan bunuh diri. Ibu dari si wanita tersebut yang tidak tahu apa yang dialami oleh putrinya, itu kemudian menyalahkan si putrinya tersebut. Dan itu membuat si wanita tersebut kemudian terpaksa dalam tanda kutip menjalani hubungan kembali dengan si pria. Satu hal aneh yang dialami oleh korban kita ini adalah ketika misalnya dia berkonflik dengan si pria, ketika misalnya ya dia meminta maaf atau dia memohon ampun atau dia menangis gitu ya, semakin kuat si korban ini menangis dan memohon, si pria ini justru semakin menjadi-jadi dan semakin senang untuk menyiksa dirinya dia. Tentu saja ini kan berlawanan dengan sesuatu yang normal. Karena kalau orang normal yang punya empati ketika dia melihat apa yang dia lakukan itu membuat pasangannya misalnya menderita, dia pasti akan menurunkan kemarahannya dia. Atau secara otomatis, kemarahan dia akan menurun dengan sendirinya. Nah, setelah kejadian tersebut, si pria semakin berani meminjam uang kepada si korban. Tetapi, si korban juga mulai berani menolak. Nah, semakin si wanita menolak, semakin dia didiamkan oleh si pria. Nah, setelah beberapa kali penolakan, si pria itu kemudian memutuskan hubungan dengan si wanita. Nah, disinilah terjadi trauma bonding, teman-teman. Si wanita tersebut merasa terpukul akan hal tersebut,
dan memohon-mohon kepada si pria supaya dia tidak diputuskan. Ini mungkin sesuatu yang mungkin di luar nalar bagi banyak orang, tetapi bagi kalian yang mengalami pasti tahu, ini adalah salah satu bentuk trauma bonding dari seorang korban narcissistic abuse. Ketika si pria ini memutuskan hubungan, dia mengatakan kepada si wanita bahwa semua hubungan yang dia jalani dengan si wanita ini tidak ada satupun hal baik yang dia terima. Padahal menurut si wanita, orang tua si wanita memperlakukan dia dengan baik, si wanita tersebut berkorban sangat banyak untuk membantu kehidupan si pria. Tetapi bagi si pria, intinya adalah tidak ada satupun kebaikan yang pernah diberikan kepada dia, itu yang berarti bagi dia. Semua kebaikan yang diberikan kepada dia tidak terlihat sama sekali di matanya dia. Setelah kejadian pemutusan tersebut, si wanita terus berusaha memohon-mohon kepada si pria untuk menerima dia kembali. Tetapi secara perlahan, kesadaran bagi si wanita itu kemudian mulai tumbuh. Dia mulai menyadari gitu bahwa hubungan ini tidak akan memberikan kebaikan apapun bagi dirinya dia. Nah, si pria tersebut juga, teman-teman, ya tidak tinggal diam. Si pria tersebut mengancam si wanita bahwa dia akan menggunakan ilmu gaib, dia akan menggunakan ilmu guna-guna. Dia mengatakan kepada si wanita bahwa kalaupun dia tidak bisa memiliki si wanita, dia tidak akan membiarkan pria lain memiliki si wanita tersebut. Bagi si wanita, ini sesuatu yang sangat-sangat shocking atau mengejutkan. Si wanita bertanya-tanya, mana si pria yang berbulan-bulan lalu begitu manis ya memperlakukan dia, sekarang bisa berubah menjadi seorang monster yang sangat mengerikan. Mengapa pria ini bisa berubah secepat ini? Selama beberapa bulan ke depannya, teman-teman, teror tidak pernah berhenti. Si pria terus menteror si wanita melalui berbagai akun media sosial, menggunakan berbagai macam akun baru untuk memberikan ancaman bagi si wanita. Bahkan, si pria berani menghubungi teman-teman dari si wanita dan melakukan smear campaign dengan mengatakan kepada mereka semua bahwa putusnya hubungan mereka itu karena si wanita itu berselingkuh. Si wanita sendiri tidak tinggal diam akan hal tersebut. Dia kemudian berusaha mencari tahu mantan-mantan pasangan dari si pria tersebut. Dan dia mendapati fakta yang mengejutkan ketika si pria ini selama ini mengaku bahwa dia diperlakukan dengan jahat oleh mantan-mantannya. Ternyata selama ini dengan mantan-mantan pasangannya, dia melakukan hal yang sama jahatnya kepada si wanita tersebut. Dengan pertolongan Tuhan, si wanita ini kemudian mulai kembali menata kehidupannya dia. Hubungan dia dengan ayahnya mulai membaik, dia kembali menjalankan bisnis dia bersama ayahnya, menata kembali bisnis dia yang sudah terbengkalai, kemudian membangun kembali untuk menjadikan bisnis ini seperti sedia kala. Trauma dia masih sangat luar biasa. Ketika misalnya dia bertemu dengan kendaraan yang mirip dengan yang digunakan oleh mantan pasangannya tersebut, dia sering sekali berdegup ketakutan. Terkadang dia merasa rendah diri, dia bertanya-tanya, kenapa saya bisa memilih orang tersebut? Tetapi di lain waktu, dia terkadang berpikir bahwa bagaimana kalau ternyata saya tidak cukup baik memperlakukan si pria tersebut? Bagaimana kalau ternyata si pria tersebut kemudian mendapatkan pasangan yang bisa merubah dia? Apakah saya memang melakukan kesalahan? Apakah saya memang tidak cukup baik sebagai seorang pasangan? Di dalam pikiran si wanita, dia sering sekali merasa bahwa dia ditertawakan oleh mantan-mantan pasangan dari si pria tersebut karena dia bisa dibodohi oleh si pria tersebut. Beberapa hal tersisa yang dia ingat dari si pria tersebut adalah si pria tersebut tidak pernah mau mengakui kesalahannya dia. Si pria tersebut pernah berkata bahwa lebih baik aku terluka daripada aku harus mengakui kesalahanku. Selain itu, si pria tersebut sangat pelit kepada dirinya dia, tetapi sangat royal kepada orang lain. Bahkan berani mengorbankan kepentingan si wanita untuk kemudian memenuhi kebutuhan orang lain di luar sana. Si pria tersebut bahkan sering sekali merendahkan si wanita dan bahkan seolah-olah memperlakukan si wanita itu sebagai saingannya dia. Teman-teman, ini salah satu hal yang kalian harus selalu ingat ya. Pasangan yang benar itu nggak akan menganggap kamu sebagai saingan. Pasangan yang benar itu akan membantu kamu untuk melangkah lebih tinggi. Jadi, kalau ada seorang pasangan yang menganggap kalian sebagai saingan dan selalu berusaha merendahkan kalian, itu berarti dia tidak menganggap kamu sebagai seorang partner, tetapi sebagai seorang kompetitor. Dan itu sebuah red flag yang sangat berbahaya.
Sampai hari ini, korban kita ini masih berjuang untuk melepaskan diri dari teror yang dilakukan oleh mantan pasangannya tersebut. Setiap saat, dia harus siap sedia menerima teror dari akun baru dan memblok akun-akun tersebut. Teman-teman, kisah ini menggambarkan kepada kalian betapa sulitnya menjalin hubungan dengan seorang narsistik dan bagaimana sulitnya melepaskan diri kalian dari seorang narsistik. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.